Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama ilmu hidrologi terapan dengan topik bahasan proses hidrologi bagian kedua. Kita akan membahas tentang neraca air. Video ini dibuat dengan mengacu pada buku hidrologi terapan yang saya tulis. Bagi yang ingin mempunyai buku ini, bisa menghubungi ke nomor kontak ini. Buku hidrologi terapan ini telah disitasi melalui Google Scholar dengan jumlah 2035 sitasi dari sitasi total saya sebanyak 5.115. Buku hidrologi terapan ini juga pernah mendapatkan hibah penulisan buku dari Majelis Guru Besar UGM dan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang neraca air. Neraca air adalah perkiraan secara kuantitatif dari siklus hidrologi berdasar prinsip konservasi massa. Dalam suatu sistem hidrologi, apakah itu das, waduk, danau, aliran permukaan, dapat dievaluasi air yang masuk dan yang keluar dari sistem tersebut dalam suatu periode waktu tertentu. Misalkan neraca air dari suatu danau. Ini adalah suatu danau. Kemudian ini adalah permukaan air tanah. Kemudian pada permukaan danau ini turun hujan atau presipitasi. Kemudian juga terjadi evaporasi atau penguapan. Kemudian ke dalam danau tersebut ada debit inflow dan ada debit outflow. Kemudian juga ada aliran air tanah masuk dan aliran air tanah keluar. Pada suatu waktu T1, permukaan waduk adalah ini, sedangkan pada saat T2, permukaan waduk adalah ini. Sehingga dalam suatu interval waktu tersebut terjadi tampungan sebesar delta S ini. Neraca air di waduk ini bisa diberikan dalam bentuk persamaan berikut ini, yaitu P plus QI plus GI min E min QO min GO min delta S per delta T sama dengan 0. Ini adalah persamaan satu, di mana P adalah presipitasi, QI adalah debit aliran masuk, dan QO adalah debit aliran keluar. GI dan GO adalah aliran tanah masuk dan keluar. Kemudian E adalah evaporasi, T adalah evapotranspirasi, yaitu evaporasi melalui tanaman. Sedangkan delta S adalah perubahan volume tampungan untuk selang waktu delta T. Satuan dari persamaan satu ini bisa berupa volume air dalam meter kubik atau debit dalam meter kubik per detik atau dalam kedalaman air milimeter, yaitu volume air yang terdistribusi merata pada seluruh das atau danau. Berikutnya adalah timbangan air untuk das besar dan durasi panjang. Untuk kondisi tertentu, beberapa suku dari persamaan satu dapat diabaikan yang tergantung pada sifat daerah yang ditinjau dan periode hitungan neraca air. Untuk suatu periode panjang, misalkan siklus tahunan, variasi tampungan air relatif seimbang, sehingga perubahan tampungan delta S dapat diabaikan. Pada suatu das,
di mana tidak ada aliran yang masuk melalui batas das, maka suku Ki sama dengan 0. Dalam suatu das, dianggap tidak ada transfer air tanah dari suatu das ke das di dekatnya, sehingga Gi sama dengan Go sama dengan 0. Jadi kalau persamaan 1 tadi bentuknya adalah seperti ini, maka untuk das besar dan durasi panjang, persamaannya menjadi P min E min T min Q sama dengan 0. Ini adalah persamaan 2. Kalau kita lihat dalam bentuk gambar, ini adalah jaringan sungai, ini dasnya yang kita tinjau terhadap titik kontrol ini. Maka air hujan yang jatuh dikurangi dengan evaporasi, dikurangi dengan transpirasi, sama dengan Q. Selanjutnya imbangan air untuk badan air dalam periode singkat. Pengaruh perubahan kondisi hidrologi di suatu waduk, danau atau sungai dapat diperkirakan dengan menggunakan persamaan imbangan air untuk periode waktu sangat singkat, misalkan dalam waktu menit atau jam. Dalam hal ini, perubahan tapungan harus diperhitungkan, sedangkan evaporasi, presipitasi, dan aliran air tanah dapat diabaikan. Bentuk persamaan imbangan air menjadi Ki min Ko min delta S per delta T sama dengan 0. Ini adalah persamaan 3. Persamaan 3 sering digunakan untuk hitungan penelusuran banjir atau flood routing di waduk. Berikutnya adalah imbangan air untuk aliran permukaan. Persamaan imbangan air yang hanya memperhitungkan air permukaan adalah P min E min T min I min Q min SD sama dengan 0. Ini adalah persamaan 4. Dengan I adalah infiltrasi dan SD adalah tampungan cekungan. Apabila SD sama dengan 0, maka persamaan 4 menjadi Q sama dengan P min E min T min I. Ini adalah persamaan 5. Persamaan 5 adalah aliran permukaan sama dengan presipitasi dikurangi kehilangan air yang bisa berupa evaporasi, transpirasi, dan infiltrasi. Persamaan ini untuk menghitung limpasan atau debit sungai untuk periode waktu yang relatif panjang, misalnya debit setengah bulanan atau bulanan. Dalam memperkirakan debit aliran yang ditimbulkan oleh hujan lebat, evaporasi dan evapotranspirasi yang terjadi dalam periode waktu singkat dapat diabaikan, sehingga persamaan 5 menjadi Q sama dengan P min I. Ini adalah persamaan 6. Persamaan 6 untuk memperkirakan debit atau hidrograf banjir yang ditimbulkan oleh hujan deras dalam waktu sangat singkat. Misalkan hujan jam-jaman atau harian maksimum. Untuk memudahkan pemahaman dari teori yang sudah saya jelaskan di atas, berikutnya kita lihat contoh soal. Contoh 1, suatu das seluas 1000 km persegi, kedalaman hujan tahunan rata P adalah 2500 mm, kehilangan air karena infiltrasi I 750 mm per tahun, dan penguapan atau evaporasi dan evapotranspirasi E 1000 mm per tahun. Kehilangan lainnya yang bisa berupa
tampungan cekungan dan sebagainya, diperkirakan 200 mm per tahun. Berapakah debit rata tahunan dalam meter kubik per detik? Penyelesaiannya, untuk menghitung debit aliran, persamaan 3 dapat ditulis dalam bentuk seperti ini, yaitu Q sama dengan P min E min T min I min SD. Kedalaman limpasan kita beri notasi Q kecil sama dengan 2500. Ini adalah kedalaman hujan rata dikurangi 1000. Ini adalah evaporasi dan evapotranspirasi, dikurangi 750. Ini adalah infiltrasi, dikurangi 200. Ini adalah kehilangan lain karena adanya tampungan cekungan, sama dengan 550 mm per tahun. Apabila dinyatakan dalam satuan debit aliran meter kubik per detik, maka persamaannya menjadi Q sama dengan A kali Q kecil. A-nya adalah luas das, yaitu 1000 km persegi, dikalikan 550 mm per tahun, atau bisa ditulis dalam bentuk jadi 1000 kali 1 juta. Ini adalah kilometer persegi menjadi meter persegi, kali 0,55, ini adalah 550 mm per tahun, ditulis dalam meter per tahun, dibagi 365 hari per tahun, kali 24 jam, kali 3600 adalah jam diubah dalam detik, sehingga ketemunya adalah 17,44 meter kubik per detik. Selanjutnya adalah contoh 2. Waduk dengan luas 1,57 km persegi. Debit rata harian yang masuk dan keluar waduk. Debit yang keluar ini berupa irigasi, air baku dan sebagainya, adalah 2,5 meter kubik per detik. Ini adalah debit aliran yang masuk, dan yang keluar adalah 5 meter kubik per detik. Evaporasi permukaan waduk E adalah 5 mm per hari. Aliran air tanah diabaikan, hitung perubahan tampungan dalam 1 hari. Penyelesaiannya, debit masuk adalah QI sama dengan 2,5 meter kubik per detik kali 24, ini adalah hari dalam jam, kali 3600, ini adalah jam menjadi detik, sehingga totalnya adalah 216.000 meter kubik per hari. Sedangkan debit keluarnya adalah QO sama dengan 5 kali 24 kali 3600 sama dengan 432.000 meter kubik per hari. Evaporasi adalah E sama dengan 5 mm per hari, sama dengan 5 per 1000. Ini milimeter dijadikan meter, kali 1,57 kali 10 pangkat 6. Ini adalah luas permukaan waduk, dari kilometer persegi menjadi meter persegi, sama dengan 7.850 meter kubik per hari. Dengan menggunakan persamaan yang sudah dijelaskan di atas, maka diperoleh delta S sama dengan QI min QO min E sama dengan 216.000 min 432.000 min 7.850 sama dengan min 223.850 meter kubik per hari. Jadi dalam 1 hari, waduk mengalami pengurangan volume air sebesar 223.850 meter kubik. Selanjutnya adalah contoh 3. Suatu waduk dengan luas permukaan 1,57 km persegi.
pada suatu saat debit banjir yang masuk adalah 100 meter kubik per detik, dan selang waktu berikutnya adalah 125 meter kubik per detik. Pada jam yang sama, debit keluar melalui bangunan pelimpah berturut-turut adalah 20 meter kubik per detik dan 25 meter kubik per detik. Hitung perubahan tampungan dan perubahan elevasi muka air dalam 1 jam. Penyelesaiannya, debit masuk rata QI sama dengan 100 tambah 125 per 2 sama dengan 112,5 meter kubik per detik. Debit keluar rata adalah QO sama dengan 20 plus 25 per 2 sama dengan 22,5 meter kubik per detik. Dengan persamaan 3, untuk parameter aliran yang diberikan, didapat delta S per delta T sama dengan QI min QO sama dengan 112,5 dikurangi 22,5 sama dengan 90 meter kubik per detik. Atau tampungan atau delta S adalah 90 kali 1 jam kali 3.600 detik sama dengan 324.000 meter kubik per jam. Sehingga kenaikan elevasi muka air delta Z adalah delta S dibagi A sama dengan 324.000 dibagi 1,57 kali 10⁻⁶ sama dengan 0,206 meter. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon jangan lupa sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.